Ya, sudah Pak. Ya, Baik. mohon maaf tadi termute, Pak. Ya, selamat pagi Pak Guswai dan teman-teman semuanya. Ya, senang bisa bergabung di sini. Dan ya, gimana Pak? Apa yang bisa dibantu Pak? Apa yang bisa di-sharingkan Pak? Ya, Pak Hendra bercerita mengenai tantangan kita hari ini, yaitu bisnis kita tumbuh, kemudian bagaimana kita mengukur bisnis kita, kemudian seperti yang saya sudah kasih dua tools tadi, pertama kita ukur apakah bisnis kita tumbuh atau tidak, lalu bagaimana kita memastikan bahwa kita membiasakan diri untuk mencapai target. Dua hal itu saja, Pak. Bisnis kita tumbuh, apakah kita menetapkan target? Silakan, Pak Hendra. Ya, jadi kalau mau dibilang ini sebetulnya bisnis kami tumbuh dengan sangat memuaskan sih Pak. Kalau menurut saya, karena apa? Di tengah pandemi ini, di mana banyak orang yang kesulitan, kami melihat pertumbuhan yang konsisten Pak. Dan kalau dikatakan soal target, ya sejak kita bersama dengan Pak Guswai, ada target yang ditetapkan. Kalau dulu kami cenderung autopilot, kapan nyampainya sampai di mana ya nggak tahu lah. Yang penting kan maju terus istilahnya. Tapi karena bersama-sama Pak Guswai, semua harus diukur dan juga semua harus ada angkanya ya, ada buktinya, ada datanya. Kami pun sudah mulai sejak awal sama Pak Guswai memperbaiki semuanya sehingga sekarang ketika kita bilang bertumbuh, ya kami bertumbuh Pak. Jadi kalau mau ngomong soal angka, per hari ini kebetulan saya 1 September ini barusan tarik data. 1 Sorry, Oktober. 1 Oktober. based on data kami selama Januari sampai September, kami tumbuh kurang lebih 10,28% dibandingkan dengan tahun lalu, Pak. Nah, kemudian untuk pertumbuhan ini menurut kami sangat baik ya. Mestinya kami bisa lebih sih, Pak. Cuman memang di Juni, Juli kemarin kami sempat ada kejadian ya di toko sehingga sedang heboh-hebohnya COVID di kota kami ya, sehingga ada semacam pembatasan yang terbatas dan sebagainya membuat beberapa hal itu terhambat, Pak. Tapi sebetulnya pun begitu, saya puas sih Pak dengan pertumbuhan kami sekitar 10,28%. Pak, 2019 terhadap 2018, apakah lebih lebih mudah menjalankan bisnis dibanding 2020 dibanding terhadap 2019? Ya, Bisa kalau Bapak ceritakan? dikatakan lebih mudah ini sebetulnya relatif sih Pak. Kalau dulu kan sebetulnya kami kerjanya kayak tidak ada beban sih Pak. Jadi ya pokoknya kelihatan keren aja kan, kerjaan ini bagus lah, autopilot lah kami ini Pak. Tapi ketika ketemu sama Pak Guswe kan jadi susah kita nih Pak. Jadi maksudnya dalam tanda kutip susah yang baik. Dalam arti banyak PR, banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang sebetulnya tidak kelihatan sebagai masalah, tapi sebetulnya itu masalah besar. Jadi seperti katak itu tadi Pak, kalau misalnya kita biarkan, mungkin kami akan mati pelan-pelan juga Pak. Karena Bisa di jadi tahun kodok rebus. Bisa jadi kodok rebus. karena apa? Di tahun-tahun yang lalu kita cuma apa sih? Pokoknya omset bos kan kayak gitu katanya. Tapi sebetulnya omset pun kami tidak terlalu bertumbuh dengan bagus. Yang lebih penting lagi Pak, masalah margin. Kami nggak tahu dengan benar sebetulnya margin kami berapa. Karena Yes. ngomong apapun bisnis kalau nggak ada margin ya percuma juga kita kerja bakti kan. Seperti itu Pak. Oke, berarti tema kita cocok ya Pak Hendra. Bukan hanya grow, tapi juga harus profit. Betul nggak? Ya, bukan hanya grow, tapi harus profit. Nah, ini yang menarik ya Pak Hendra bisa menyebutkan yang penting juga bukan hanya bisa tumbuh, tetapi profit, membuat profit, margin yang lebih baik, gitu ya. Pak Hendra pernah nggak mengalami masa sulit? Apakah Pak Hendra mengalami sesuatu pembalikan? Pernah nggak mengalami masa sulit? Tadi autopilot tadi Pak. Karena sekarang kita sering sekali kan dibanjiri dengan bagaimana membuat bisnis Anda autopilot. Dan saya agak alergi dengan kata autopilot karena autopilot akhirnya ditelan mentah-mentah. Bukan autopilotnya yang salah. Bagaimana kita menelan mentah-mentah si autopilot tadi. Dan Pak Hendra menyebutkan beberapa kali tentang autopilot. Punya pengalaman buruk nggak Pak dengan autopilot tadi?
Ya Pak, jadi memang begini sih Pak, kalau saya itu sebetulnya kena sekali itu bahasanya Pak Guswe waktu itu ketemu di Bali Pak, kalau workshop di Bali yang pertama itu Pak. Pak Ya, Guswe ngobrol-ngobrol waktu makan siang kan, saya ingat betul kejadian itu. Saya bilang ya goalnya apa? Goalnya autopilot. Nah, cuman pertanyaan Pak Guswe waktu itu menarik. Autopilot pun pesawat kan harus tahu tujuannya kemana Pak. Nah, ya, Bapak tujuannya kemana? Dan autopilot pun bukan berarti kan pilotnya ini tidak mengeset apa-apa, tetap harus ada target yang dituju, tetap ada indikator attitude, altitude, dan sebagainya yang harus dipantau juga. Nah, apakah Pak Hendra mempunyai indikator-indikator itu? Nah, itu yang membuat saya berpikir keras sih Pak waktu itu. Oh, berarti saya ini sebetulnya terasa saja autopilot, cuman autopilot kemana saya nggak tahu. Jadi itu yang menjadi masalah saya. Nah, kemudian ketika ya Bapak mendampingi autopilot itu memang kita sebagai business owner, pemilik bisnis harus menunjukkan ke arah mana suatu bisnis ini mau mengarah. Dan kemudian dengan altitude seperti apa, misalkan profit berapa, kemudian apa-apa poin-poin yang harus dicapai itu harus kita tentukan. Jadi bukan cuma bilang pokoknya bisnis jalan, enggak seperti itu ternyata. ya. Baik, terima kasih. Pak Hendra, tadi baru 10,28% ya terhadap tahun lalu. Apakah Pak Hendra cukup puas dengan sudah di atas 2 digit? Atau berapa sebenarnya target Pak Hendra? Kalau target kami, kalau saya kemarin bisnis plan tahun lalu itu sebetulnya kita targetkan kita peningkatannya 10,11% sih Pak sebetulnya targetnya kita. Jadi so far seharusnya kalau semua dalam apa ya dalam ya sesuai dengan target-targetnya bulan-bulan ke depannya sesuai dengan target tercapai semua ya kita bisa lebih daripada target yang ditetapkan. Oke, jadi memang targetnya entah kenapa waktu itu kita tidak tahu akan ada pandemi atau COVID-19, ternyata yang ditarget tidak begitu tinggi. Tetapi saya bisa maklum, Pak. Kalau tidak salah ini adalah bisnis plan pertama yang kita susun bareng ya, yang 2020 ini. Betul Pak, betul. Ini Betul bisnis ya? plan. Oke, baik. Jadi, begini Bapak Ibu yang sudah mendengarkan perbincangan kami. Terima kasih Pak Hendra. 2019 adalah pertama kali Pak Hendra saya dampingi, yuk Pak kita siapkan rencana bisnis tahun 2020. Dan meskipun saya sebenarnya pengen sekali Pak Hendra tumbuh 2 digit, bukan sekedar 10 koma, tetapi kenapa tidak 15, kenapa tidak 16? Tapi itu kan meresikokan saya ya. Jadi kalau Pak Hendra sendiri pemilik bisnis bilang 10,9 saja sudah oke, kenapa saya cari gara-gara ya? Anda tahu kan posisi saya, Pak Hendra saja puas dengan 10,9. Bagaimana kalau saya mau paksa jadi 14, meskipun saya pengen sekali beliau 2 digit, bukan di 10 sekian, tapi kenapa tidak di 13, kenapa tidak di 14? Tetapi buat saya itu kan aman ya. Kita membiasakan diri untuk bikin bisnis plan, lalu kita capai. Dan Pak Hendra tidak asing dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita lakukan sales analysis, kita tahu persis kita tumbuh atau tidak tumbuh, lalu setiap bulan Pak Hendra dan teman-temannya ada 5 toko memonitor penjualan hari demi hari, bahkan kita sudah melewati masa deg-degan. Pak Hendra tidak berbagi ya, bulan September ada suatu milestone, ada suatu pencapaian yang Pak Hendra tidak ceritakan. Silakan Pak Hendra. Ingin menyampaikan sesuatu bulan September? Saya saja sangat happy pagi tadi melihat tutup bulan September. Pak Hendra bisa berbagi. Ya, jadi bulan ini kami tembus 104%, Pak. Ya, jadi tadi pagi saya sempat ke toko untuk kita ada briefing sedikit dan kita selamati sih Pak teman-teman yang sudah berhasil mencapainya. Jadi kalau kita lihat ini memang apa ya? Kalau dulu Pak kayaknya sulit rasanya mencapai angka-angka yang kita sudah tetapkan. Makanya saya juga nggak berani target terlalu tinggi Pak. Tapi Ya. memang dulu sulit karena kita nggak tahu caranya sih Pak. Tapi karena kita sudah tahu caranya, kita sudah mulai memperbaiki basic-basic
bisnis kita, dasar-dasar kita sudah perbaiki landasannya, sehingga untuk lompat itu memungkinkan. Jadi ya 104% saya rasa bulan depan masih bisa kita lebih lagi sih Pak. Di mana Oke, bisnis itu semakin baik. bulan Oktober kita tidak akan 104 ya. Saya yakin teman-temannya Pak Hendra, para store manager juga ada di ruangan ini, mudah-mudahan. Yang menarik, Bapak Ibu, sebenarnya yang saya sebenarnya ingin dengar dari Pak Hendra adalah ada satu cabang utama kita yang sulit sekali mencapai menembus angka. Tetapi saya bilang kepada Pak Hendra, ajak teman-teman, ayo kita fight, buktikan bahwa cabang ini bisa tembus. Karena cabang itu cabang yang sangat penting, dia harus tembus dan kita tahu caranya. Kenapa kita biarkan? Dan betul-betul kita kawal secara ketat hari demi hari dan bisa. Buktinya bisa. Ya, di tengah pandemi. Oke, tadi sebagian besar waktu di poll ya. Thank you Pak Hendra, saya akan melanjutkan materi tidak banyak. Terima kasih Pak Hendra.